Halo Sobat Kutu Buku, kembali lagi di channel Angga Mawanda. Seperti biasa, mohon bantu support dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Kali ini kita akan mereview buku dengan judul Factfulness yang ditulis oleh Hans Rosling dan dibantu oleh anaknya. Buku ini memberikan 10 contoh mengenai fakta dunia yang sering kita salah kaprah. Ia berbicara tentang betapa dunia di revolusi industri 4.0 ini sudah banyak berkembang dibandingkan pada abad 16 dulu. Akan tetapi, pola pikir manusia seringkali masih sama dengan beberapa abad sebelumnya. Yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca adalah bahwa penulisnya sendiri merupakan seseorang dengan kepribadian yang hangat dan humoris. Ia juga banyak memasukkan pengalaman pribadinya ke dalam buku ini sebagai suatu refleksi dan pembelajaran yang cukup humbling dalam kehidupannya. Hans Rosling menolak untuk menggunakan kata negara yang maju dan berkembang karena berdasarkan grafik perkembangan beberapa negara di tahun 2016, banyak yang sudah mengalami peningkatan yang membaik dalam contoh hal kemiskinan, kematian anak, kematian akibat perang, dan kematian kecelakaan pesawat. Hans juga berkata, peran media di sini juga sangat besar dan berpengaruh. Semisalnya media senang sekali untuk memanfaatkan psikologis pendengar atau pembacanya. Jadi hal-hal negatif itu diekspos secara terus-menerus. Misalnya, contoh pada buku ini di halaman 129, di mana saat gempa dan tsunami di Jepang terjadi pada 11 Maret 2011, yang mencapai pantai 1 jam kemudian, menewaskan kira-kira 18.000 orang. Tsunami itu juga lebih tinggi daripada dinding yang pernah dibangun untuk melindungi fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima. Provinsi itu dilanda banjir, sedangkan pemberitaan dunia dibanjiri dengan rasa takut tentang kerusakan fisik dan pencemaran radioaktif. Orang-orang menyelamatkan diri dari provinsi itu sesegera mungkin, tetapi korban tewas bertambah 1.600 jiwa lagi. Bukan kebocoran radioaktivitas yang menewaskan mereka. Tak satu orang pun dilaporkan meninggal akibat sesuatu yang justru telah menyebabkan orang berusaha menghindarinya. 1.600 orang ini meninggal karena upaya mereka menyelamatkan diri. Mereka terutama orang-orang lanjut usia yang meningkat akibat stres, mental, dan fisik dari evakuasi itu sendiri, atau karena kehidupan di pusat pengungsian. Jadi bukan radioaktivitas, melainkan ketakutan terhadap radioaktivitas yang telah menewaskan mereka. Buku Factfulness berisi 10 argumen mengenai insting kita yang seringkali membutakan kita dalam mengambil kesimpulan. Banyak data dan penyajian yang terdistorsi yang membuat kita salah menangkap fakta dan kemudian akhirnya salah mengambil keputusan. Salah satu insting manusia yang dia kupas secara menarik dalam buku ini adalah the negative instinct. Kita sebagai manusia seringkali melebih-lebihkan masalah hanya karena mendengar suatu berita yang kurang baik dari media sosial. Adanya suatu kemunduran, bencana atau masalah bukan berarti dunia menjadi semakin buruk. Satu peristiwa bisa saja dikategorikan sebagai buruk dan baik pada saat yang bersamaan. Satu peristiwa dapat saja dikategorikan buruk, tetapi bukan berarti tidak ada kemajuan yang signifikan atau progres yang sedang berjalan di belakang layarnya. Ketika kita melihat berita buruk mengenai sesuatu, baik itu negara, di sekolah, di kantor, di ranah edukasi, kita perlu melihat hal tersebut secara skala yang lebih besar dan percaya bahwa satu peristiwa dapat dikatakan good and bad pada saat yang bersamaan. Jadi, edisi kali ini cukup sekian review buku Factfulness ini.
Intinya, buku ini bagus sekali untuk kita lebih luas lagi memandang dunia jika sering membaca buku ini.